Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khattafi dengan NIM 2211601238. Mahasiswa Budi Luhur yang kali ini saya ingin melakukan peninjauan dari penulisan karya ilmiah dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Kali ini saya akan melakukan peninjauan yaitu The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol untuk memenuhi tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data. Tinjauan artikel yang pertama yaitu berjudul dari penulis David D. Clark pada tahun 1988 dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol, yaitu dengan topik menghubungkan jaringan komputer yang ada di dalam jaringan besar yang sekarang dikenal sebagai internet. Kemudian dengan topik pembahasan yang pertama, apa itu DARPA? Yang kedua, bagaimana arsitektur internet agar berjalan dengan baik? Yang ketiga, 3 gagasan utama di balik filosofi desain internet. Yang keempat, tujuan penting dari internet. Yang kelima, perbedaan TCP dan UDP. Hasil studinya, dari hasil studi yang ada di penulisan karya ilmiah tersebut, yaitu pada awalnya internet diperuntukkan dan dikembangkan oleh DARPA, yaitu Defense Advanced Research Project Agency adalah agensi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer. DARPA bersifat independen dari program penelitian dan pengembangan militer lainnya yang akan dilaporkan langsung kepada manajemen Departemen Pertahanan dengan membuat terobosan di bidang desain internet yang menawarkan solusi yang sangat terukur sehingga jumlah host di internet telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir ini. Bahkan di dunia saat ini, meskipun beberapa asumsi awal di balik desain tersebut tidak lagi berlaku ataupun sudah usang, solusi yang disajikan oleh tulisan ini masih dianggap sangat relevan dan juga sangat berhasil yang diketahui oleh penelitian tersebut. Internet memang memiliki masalah, tetapi dari sudut pandang desain, kesederhanaan dan skalabilitas adalah dua aspek yang penting dari internet yang membuatnya sukses seperti saat ini. Tulisan ini berfokus pada 3 gagasan, yaitu 3 gagasan utama di balik filosofi desain internet. Yang pertama, menyatakan bahwa desain menyatakan kehandalan dan juga menekankan terhadap kehandalan, fleksibilitas, dan dukungan dari beberapa jaringan, layanan atas efisiensi biaya dan akuntabilitas. Pada akhirnya, kita sekarang memiliki internet yang bukan entitas terpusat tetapi kumpulan jaringan yang terdesentralisasi dan terdistribusi. Kedua,
desain internet berlapis. Yang kedua, desain internet berlapis artinya TCP dan UDP berada pada lapisan terpisah sebagai IP. Desain ini memungkinkan lapisan bawah IP dibuat sesederhana dan fleksibel mungkin. Yang ketiga, menekankan pada kesederhanaan daripada kompleksitas. Namun pada akhirnya ilmuwan yang memberikan perhatian khusus terkait dengan kecepatan, karena kecepatan itu lebih jauh penting daripada keseluruhan proses yang ada dalam internet. Akibatnya, daripada memiliki mekanisme dalam IP untuk memastikan paket dikirim dengan benar, namun verifikasi ditempatkan pada host akhir. Dari hasil studi ini, arsitektur yang pertama, arsitektur internet sangat sukses dan protokol banyak digunakan pada komersial dan militer. Yang kedua, arsitektur internet dapat membuat tujuan dan situasi menjadi lebih jelas saat desainer dapat mengerti akan kebutuhan dari pengguna. Datagram melakukan servis dan memberikan solusi yang terbaik dalam internet, walaupun di satu sisi tidak dapat memberikan servis terbaik ketika berhubungan dengan akuntabilitas dan resource management. Batasan dan kekurangan, yaitu hasil penelitian belum menjelaskan level atau tingkatan seperti OSI layer yang menjelaskan secara detail TCP dan UDP. Yang kedua, kurangnya pemaparan mengenai pendekatan mana yang dapat menentukan proses tujuan utama. Yang ketiga, kurang detailnya menjelaskan dari tahapan proses perubahan bentuk tiap desain. Kemudian di sini konsep dari OSI layer, yaitu yang pertama OSI reference model yang terdiri dari pertama physical data link, yang kedua, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, yang ketujuh application. Kemudian pada layer-layer TCP atau IP conceptual layer, yang pertama dimulai dari network interface, yang kedua network, yang keempat yang ketiga transport, yang keempat application. Dari OSI ke TCP dihubungkan physical, dari OSI physical dihubungkan dengan hub yang menuju ke network interface. Kemudian OSI reference model dengan data link dihubungkan dengan switch yang menghubungkan ke TCP atau IP masih di network interface. Yang ketiga, network yang dihubungkan dengan router, kemudian di TCP IP dihubungkan dengan network, dan transport menuju transport, dan tiga bagian di atasnya pada OSI, session, presentation, application yang berhubungan langsung dengan application di TCP atau IP. Nah, seperti yang kita ketahui, OSI layer dan TCP layer di sini menjelaskan beberapa tahapan proses yang jauh lebih mendetail. Walaupun kedua ini memang didesain secara berbeda tujuannya, tetapi saya mempercayai bahwa OSI layer jauh lebih detail. Yang seperti kita tahu juga, physical layer itu tujuan untuk mengirimkan data melalui media transmisi.
Ini contohnya seperti hub NIC ataupun kabel. Lalu data link itu menambahkan MAC address pada paket atau contohnya bisa dilihat pada switch. Lalu yang ketiga pada network layer itu menambahkan alamat jaringan paket ini pada router. Lalu di transfer layer itu mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data yang diperlukan. Kemudian selanjutnya opini saya untuk menjelaskan paper tersebut, yaitu yang pertama belum digambarkan tahapan-tahapan proses perubahan fase awal sampai dengan akhir terkait dengan pembentukan jaringan tersebut. Yang kedua, penelitian yang dilakukan pada tahun 1988 sudah tidak valid karena perkembangan internet saat ini sangat cepat dan jauh berbeda. Yang ketiga, proyek ARPANET secara resmi sudah dinonaktifkan pada tahun 1990. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika cara penyampaian saya yang mungkin masih kurang dan terlebih lagi di sisi lain masih banyak yang kurang dari kata cukup.